Kalau mama dong tidak bisa jualan begini, tidak ada uang, pikir juga anak suami ke istri kadang mau makan apa, betul? Kalau mama tidak bekerja, di rumah tidak ada, dapur mungkin kosong. Kalau bapak tidak bekerja, sama, rumah juga kosong. Mungkin anak sekolah punya uang juga belum bisa dibayar karena tidak kerja. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus bekerja hari-hari ini untuk memenuhi semuanya. Tetapi bapak ibu saudara, ada hal penting yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini dari semua pekerjaan yang kita kerjakan. Kita mama-mama yang berkasih dalam Tuhan berjualan, semua yang kita miliki ini berkali-kali kami sampaikan bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini kita tidak akan bawa masuk ke dalam surga. Amin. Uang akan tinggal di dalam dunia ini, uang akan hangus, akan lenyap. Tetapi firman itu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Amin. Firman itu akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Nah, pastikan Bapak Ibu Saudara di dalam hidup kita ada firman. Karena waktu Tuhan akan datang, dia bukan akan menanyakan apa yang Anda miliki, tetapi yang dia datang kepada milik kepunyaannya. Alkitab mencatat milik kepunyaannya. Nah, apakah hari ini saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan? Hari ini Bapak Ibu Saudara, engkau harus tahu bahwa firman Tuhan berkata apa? Allah menciptakan manusia itu setur dan segambar dengan Allah. Amin. Makanya atas dasar itulah firman Tuhan berkata bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya. Yang pertama, Allah sudah menciptakan manusia itu setur dan segambar dengan Allah. Dan yang kedua, ketika manusia jatuh di dalam dosa dan kemuliaan Allah itu hilang dari manusia, maka untuk menebus manusia supaya makin sempurna dan sama seperti Kristus Yesus, maka Allah mengorbankan Yesus itu untuk apa? Untuk memulihkan manusia itu. Amin. Makanya Anda dan saya hari ini ada menjadi milik Kristus. Amin. Haleluya. Kematian Kristus itu bukan hanya untuk orang Kristen saja. Dengar baik. Kematian Kristus di atas kayu salib bukan hanya untuk orang Yahudi saja, bukan hanya untuk orang Israel saja, bukan hanya juga untuk orang Kristen saja. Amen. Tetapi untuk semua manusia yang hidup di muka bumi ini. Amin. Amin. Ya. Makanya firman Tuhan berkata apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Siapanya itu? Kepada Yesus. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika Anda percaya akan kebenaran firman, ketika Anda percaya akan hal itu kepada Kristus Yesus, kematian yang di atas kayu salib dan kebangkitannya, pengampunan dosa bagi manusia, jikalau Anda percaya kepada Dia, keselamatan itu ada dalam hidupmu. Amin. Amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi hari-hari ini kita harus ribut. Saya dari aliran ini, saya dari denominasi ini, saya dari agama ini. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita ribut barang-barang yang tidak berguna sama sekali dalam orang hidup. Tapi ini waktunya di mana engkau dengar firman baik-baik. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-37 dan seterusnya, firman Tuhan berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelumnya, air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan diangkat di bawah dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari berbicara tentang kedatangan Anak Manusia. Apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam firman ini? Pada zaman Nuh Bapak Ibu Saudara, Nuh itu orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang setia sekali beribadah kepada Tuhan. Dia itu tulus hati, dalam hidupnya dia bergaul dengan Tuhan. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu semua umat manusia, katakanlah Nuh, dia hidup di zaman kita sekarang. Jadi dia di Sentani atau di Jayapura ini. Dan firman Tuhan berkata hanya Nuh saja. Hanya Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Bayangkan kalau Nuh ada di sini dan semua orang yang ada di Sentani ini tidak berkenan, hanya satu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan mendatangkan air bah, mengapa Tuhan mau mendatangkan air bah? Untuk melenyapkan semua umat manusia pada zaman Nuh itu. Bukankah karena kejahatan mereka, karena dosa pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, dan mereka
menghormati Tuhan sama sekali dalam hidup mereka. Sehingga Allah berfirman kepada Nuh untuk apa? Buatlah bahtera di gunung itu, dan Tuhan akan mendatangkan air bah. Ketika Nuh naik buat bahtera itu, apa yang dilakukan oleh manusia-manusia pada zaman itu? Mereka mengutuk istri Nuh. Mereka berkata, percuma engkau lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Nuh melakukan karena dia mendengar perintah Tuhan. Amin. Nuh melakukan karena dia mendengar perintah Tuhan. Dengar baik-baik. Hari-hari ini kau mau mendengar suara Tuhan. Kalau kau tidak bergaul karib dengan Tuhan, kau tidak bisa dengar. Kalau engkau tidak bergaul karib dengan Tuhan, kalau kau tidak duduk di hadirat Tuhan, kalau kau tidak hidup dalam pujian penyembahan, kau tidak bisa mendengar apa kata Tuhan. Kau tidak bisa menangkap apa visi Tuhan bagi negeri ini. Amin. Kau tidak bisa tahu kalau Tuhan dia akan datang kapan. Memang Alkitab mencatat bahwa kedatangannya itu seperti pencuri di malam hari. Bahkan lebih tepatnya kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada saudara dan saya untuk apa? Untuk menyiapkan diri kita. Amin. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, sekalipun jualan, cari uang, cari segala sesuatu untuk menafkahi dan kepentingan keluarga, ekonomi saudara, tapi jangan lupa Tuhan dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Dengar baik-baik. Masalah makan minum ini sering menjadi hal terpenting juga dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi hari-hari ini? Hanya karena makan minum orang meninggalkan Yesus. Hanya karena makan minum uang, mereka rela meninggalkan Yesus. Mereka rela menyangkal Yesus dalam hidup mereka. Mereka rela untuk menolak Yesus. Mereka rela untuk pergi tinggalkan Yesus dalam hidup mereka. Padahal apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa firman Tuhan berkata, manusia itu tidak hidup karena apa? Karena makan minum, pakai karena firman. Amin. Karena firman. Dengar baik-baik. Kenapa Alkitab mencatat demikian? Sebab kehidupan kita bukan lagi ada di dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga. Dan orang yang hidup di dalam kerajaan surga itu orang yang punya firman. Amin. Catat ini baik-baik. Orang yang punya firman yang bisa hidup di dalam kerajaan surga. Alkitab mencatat bahwa ibu saudaraku, sebab bagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelumnya itu makan minum, kawin mengawinkan. Dengar baik-baik. Hari-hari ini masalah perkawinan, masalah mas kawin saja. Ini orang Sentani paling tahu ini. Masalah mas kawin saja itu udah baku marah sampai baku pukul, baku bunuh, bahkan sampai kutuk, membenci satu dengan yang lain. Perhubungan saudara pun itu terpisah. Hubungan saudara sudah tidak akur lagi, sudah tidak ada kasih lagi di dalam hidup mereka, hanya karena masalah-masalah ini, hanya karena harta duniawi, hanya karena mas kawin, hanya karena uang, hanya karena hubungi lelah, hasil nomor pembenda. Itu semua membuat semua kebencian itu hadir dalam hidup mereka. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Pada zaman Nuh, sebelum air bah itu datang karena apa? Namanya makai awat lebih. Mereka ribut karena makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Amen. Kenapa dalam kehidupan orang-orang percaya Allah berfirman, jangan engkau kawin dengan orang yang tidak beriman, karena engkau tidak akan menduduki tanah Kanaan. Haleluya. Amin. Amin. Orang Israel, orang yang punya Tuhan, mereka beriman kepada Allah, berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak mengenal Allah yang dikenal oleh bangsa Israel. Makanya Allah berkata, jaga hidupmu. Amin. Karena engkau mengenal Allah tidak sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Kau punya Tuhan hari ini, kau pegang Tuhan itu. Kau jangan tinggalkan Tuhan. Kalau kau tinggalkan Tuhan hari ini, minta maaf, kau tidak masuk surga. Hidup kita hari ini berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, masuk surga atau masuk neraka. Amin. Amin. Jadi kau tidak bisa gaya-gaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup di dunia ini jangan terlalu ribut dengan mas kawin kah, apakah kawin mengawinkan kah. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Kau kawin ini, kau kawin itu saja. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya bagikan pengalaman. Saya pelayanan pengembalaan di Solo selama 4 tahun. Selama 4 tahun, hal yang paling susah dihadapi oleh seorang gembala adalah keluarga dalam hal kawin mengawinkan. Bapak Ibu Saudara, orang tua inginnya dia kawin, dia menikahkan dengan apa? Mereka menjodohkan dengan seseorang yang sudah dipilih oleh orang tua. Sedangkan anaknya ini memilih dengan cowok yang lain misalnya. Bapak Ibu Saudara, ini susah bagi kami untuk menentukan. Kalau saya putuskan sudah kawin dengan itu saja, saya tidak akan menjamin kebahagiaan mereka. Amin. Haleluya. Yang menjamin mereka berdua, mereka menjalani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak pertimbangan. Bapak Ibu Saudara, kau dikasih oleh Tuhan. Ternyata mau dipilih oleh orang tua kah, atau dipilih oleh anaknya sendiri kah? Kuncinya di sini, kalau anaknya tidak takut akan Tuhan, rumah tangga hancur. Itu yang saya alami selama 4 tahun saya menghadapi itu. Dan Bapak Ibu Saudara, hanya masalah kawin dan mengawinkan, apa yang terjadi? Mereka meninggalkan Tuhan. Anak-anak
muda yang masih bertumbuh hanya karena uang, karena pacarnya tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, hanya karena ceweknya minta ke cowoknya, tolong belikan aku ini dong, belikan aku HP dong, belikan aku pulsa dong, roti bakar, lalu tidak punya uang, dia tinggalkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Dia mencari laki-laki yang lebih baik, yang punya banyak uang, punya pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini begitu, semua orang meninggalkan. Banyak anak-anak muda meninggalkan Kristus hanya karena apa? Karena uang. Banyak satu keluarga yang saya layani, dia punya rumah kos. Waktu itu dia setia sekali beribadah. Waktu itu karena dia punya suami. Begitu dia punya suami meninggal, dia sudah mulai mengalami kekurangan banyak sekali. Seperti tangan dan kaki itu lumpuh, dia berdiri tegak. Dia seorang yang beriman kepada Yesus, tetapi giliran datang, uang tidak ada, makanan tidak ada, membayar uang kos juga tidak ada. Giliran untuk masukkan air ke dalam tangki, rumah kos juga sudah tidak ada. Apa yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara? Karena ibu kos itu datang minta, ayo tanggung jawab, lakukan apa giliranmu, bayar. Tetap dia tidak bisa, dia datang kepada pendeta. Pak Pendeta, tolong saya Pak, saya butuh uang sekian, saya tidak punya uang, berjuta-juta saya tidak punya uang yang berjuta. Pak Pendeta tolong saya, bagaimana ini? Bapak Ibu Saudara, saya bisa berkata begini, ibu duduk di sini kita berdoa. Waktu saya bilang duduk di sini kita berdoa, orang tadi bilang apa? Kenapa ya dia mau lebih uang? Dan yang muka itu sudah mulai asal. Saya datang ini minta uang, bukan duduk berdoa. Hari-hari ini itu yang dilakukan oleh manusia. Kami butuh uang, kami butuh makan, kami butuh minum, kami butuh pakai ini, pakai itu. Kami tidak butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami tidak perlu berdoa. Kami butuh ini, kasih kami uang, kasih kami ini, dengar baik-baik. Kau minta semua ini. Tapi kalau tidak ada Tuhan dalam kau hidup, minta maaf, surga kau tidak akan masuk. Amin. Amin. Ya. Waktu saya berdoa dengan dia meragukan kuasa Allah. Dia meragukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kami berdoa, saya bilang begini, ibu pergi ke rumah. Besok nanti ibu akan tetap tinggal di kos itu. Masa Pak Pendeta? Orang Jawa bilang begitu. Masa toh Pak Pendeta? Ojo ngapusi aku loh Pak. Saya bilang, saya tidak tipu. Saya berbicara atas dasar iman. Amin. Karena Tuhan itu, kau punya iman, mujizat terjadi. Kau punya iman, segala sesuatu itu Tuhan atur. Amin. Amin. Begitu kami berdoa, malam ini dia pulang, pergi ke rumahnya. Ternyata temannya itu datang, dia berkata begini, Ibu, kenapa? Ada masalah ya? Dia cerita semua, lalu dia kasih uang. Dia bisa bayar untuk kos-kosannya, dia bayar semua tunggakan-tunggakan itu. Dan kembali besok begini dia datang ke gereja, dia menangis-nangis. Menangis-nangis, dia bilang, betul Pak Pendeta, betul Pak John, betul Gusti Yesus tolong saya. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, dengar baik-baik. Hari-hari ini mungkin kau punya masalah itu yang kau alami. Kau butuh uang, kau butuh makan, kau butuh minum. Tapi saya mau katakan, jangan pernah kau anggap remeh Tuhan dalam kau hidup. Amin. Jangan pernah kau tinggalkan Tuhan. Dengar baik-baik. Masalah makan minum akan membuat engkau lari dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan, pada hari kedatangan Kristus, engkau tidak akan lari dari Tuhan. Amin. Engkau dari suku manapun, agama manapun, apapun latar belakangmu, dengar baik-baik. Ketika Allah datang, ketika Kristus datang ke dunia ini, bukan lagi untuk seperti ketika kedatangan yang pertama kali. Kedatangan keduanya itu, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu ini akan lenyap. Tetapi firman akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Yesus Kristuslah terang dunia. Yesus Kristuslah terang di dalam surga maupun dunia. Barang siapa ada di dalamnya, dia akan mengalami terang itu. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Barang siapa tidak percaya, dia akan masuk ke dalam kebinasaan. Makanya hari ini, kalau ada firman, dengarkan firman. Kalau ada kesempatan bertobat, karena hari Tuhan akan segera datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kalau hari ini dia datang. Dan waktu dia datang, hanya orang-orang yang hidup di dalam Tuhan yang akan selamat. Amin. Dengar baik-baik. Pada zaman Nuh, orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka tidak diselamatkan. Air itu naik sampai Gunung Sidon. Orang Sentani tahun 2019 pasti tahu. Air naik, tidak ada satu kampung yang tinggal di atas. Amin. Mungkin Amiala, Abad, dan di atas sini, selatan kuat sekali. Haleluya. Abad, yang tinggal di pinggiran gunung di atas. Tapi pulau-pulau yang di danau semuanya terendam. Rumah-rumah semuanya terendam. Semuanya terendam, tidak ada yang luput. Dengar baik-baik. Kalau hari ini Tuhan dia datangkan air bah itu, siklop yang tinggi itu saja akan ditenggelamkan. Semua manusia akan mati. Percuma segala sesuatu yang kita peroleh.
Amin. Amin. Percuma semua yang kita peroleh kalau kau tidak hidup takut akan Tuhan. Amin. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan semakin singkat. Persiapkan diri mama. Amin. Persiapkan dirimu. Jangan hanya sibuk dengan dunia. Persiapkan dirimu supaya waktu Dia datang, Anda dan saya akan masuk dalam surga. Amin. Tadi dia gambarkan kalau ada dua orang di ladang, yang satu diangkat, yang satu tidak. Yang satu diangkat ini adalah orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang hidupnya saleh, takut akan Tuhan. Sedangkan orang yang tinggal itu adalah orang-orang yang hidupnya berkata mereka kenal Tuhan, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dengar baik-baik, akan suatu saat akan tiba di mana rata tangis itu akan terjadi. Dari setiap suku bangsa manapun akan menangis untuk keselamatan. Hari ini pintu masih terbuka. Kasih kemurahan Tuhan masih terbuka. Kalau kau dengar firman, ikuti. Kau percaya keselamatan itu menjadi milikmu. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Silakan. Haleluya. Ya. Cek. Haleluya. Masih mendengar firman kah? Masih mendengar firman kah? Haleluya, shalom. Kok shalom lemah sekali? Haleluya. Kalau shalom dalam gereja luar biasa. Teramakan kah? Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, jangan pikir ini pasar jadi Tuhan tidak ada. Amin. Jangan pikir ini tempat perbelanjaan jadi Tuhan tidak ada. Saudara, saya mau bilang buat Anda, Alkitab saya berkata dalam Matius pasal 18 ayat 20 di sana Alkitab berkata, sebab di mana satu dua orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Haleluya. Tuhan bukan hanya hadir dalam gedung yang mewah. Amin. Tuhan bukan hanya hadir dalam gereja, saudaraku. Tuhan bukan hanya ada dalam gereja-gereja yang mewah, tetapi di mana ada orang-orang percaya, di mana ada orang-orang benar, di situ Tuhan ada. Amin. Haleluya. Dan saya percaya dimanapun Anda duduk, dimanapun Anda berjualan, dimanapun Anda berdiri, ada Tuhan, ada Yesus. Yesus bersama dengan Anda. Amin. Haleluya. Anda tidak sendirian, saudaraku. Tuhan bersama dengan Anda. Taruh jualanmu dengan iman, mujizat akan terjadi. Amin. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah waktu-waktu terakhir. Amin. Tadi hamba Tuhan katakan di waktu Nuh, ketika bumi ini mau dimusnahkan oleh air bah, Nuh berkhotbah saudara. Nuh berkata, persiapkan dirimu bertobat. Amin. Dan ini adalah waktu-waktu terakhir, waktu-waktu di mana kedatangan Kristus semakin dekat dan firman semakin sering didengarkan, saudaraku. Amin. Banyak orang hari ini sudah pemalas dengar firman. Amin. Apalagi mau di gereja sampai pendeta khotbah sampai 1 jam 2 jam sampai jemaat sudah mengantuk. Akhirnya jemaat juga pemalas pergi ke gereja. Amin. Haleluya. Padahal gereja tidak jauh dari rumah. Amin. Gereja dekat dari rumah, 5 meter ada gereja, 10 meter ke depan ada gereja, 20 meter ke depan ada gereja. Tetapi banyak orang hari-hari ini pemalas. Amin. Haleluya. Amin. Orang Papua. Amin. Haleluya. Amos pasal 8 ayat yang ke-11 Alkitab saya berkata, sebab akan ada waktunya Tuhan akan mengirimkan kelaparan ke atas negeri ini. Kelaparan bukan akan makanan, kehausan bukan akan minuman, melainkan apa? Melainkan mendengarkan firman Allah. Amin. Haleluya. Saudaraku, satu saat engkau akan mengembara dari laut ke laut. Mama dorang dengarkan baik-baik. Siapapun engkau yang ada di pasar ini, dengarkan baik-baik. Seberapa suara kami terdengar, dengarkan baik-baik. Akan ada waktunya, akan ada saatnya engkau akan aus dan lapar akan firman Allah. Engkau akan mengembara, engkau akan menjelajah dari timur ke barat, menjelajah dari utara ke selatan. Untuk apa? Untuk mencari firman Tuhan ini, untuk mencari firman Allah ini. Tetapi Alkitab berkata, engkau tidak akan mendapatkannya. Itu dari selagi engkau masih ada, selagi waktu itu belum tergenapi, selagi masih ada kesempatan, gunakan hidupmu untuk mendengarkan firman Allah dimanapun, kapanpun. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Matius pasal 4 ayat 4 Alkitab berkata begini, tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Mama dorang hidup, mama dorang sehat, bapak dorang hidup, bapak dorang sehat, bisa jualan, bisa berbelanja, bisa melakukan segala aktivitas Anda. Saya mau bilang buat Anda, bukan karena kau uang banyak, bukan karena kau punya ATM tebal, bukan karena kau punya dompet tebal, bukan karena kau punya mobil tebal, saudaraku, bukan karena kau memiliki kekayaan emas segala macam hal, tetapi ada firman dalam kau punya hidup, ada firman dalam mama punya hidup, ada firman dalam bapak punya hidup, ada firman dalam adik punya hidup, sehingga firman itu menghidupkan hidup Anda, menguatkan hidup Anda, membuat Anda sampai hari ini bisa bertahan, bisa berbelanja, bisa berjualan. Amin. 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 Itu jadi setiap firman disampaikan, hargai firman. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini waktu-waktu terakhir untuk mama dorang dengar firman. Lihat orang Kristen hari-hari ini, lihat orang hari-hari ini sudah malas membaca firman Allah, sudah malas. Yang mereka hanya pikir di mereka punya otak, di pikiran mereka hanya HP, mau jalan HP, mau makan HP, mau belanja HP, mau ke mall HP, mau ke gereja juga HP. Amin. 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 Haleluya. Apa yang akan mempengaruhi hidupmu? Tetapi firman Tuhan yang akan mempengaruhi Anda kepada jalan-jalan yang benar. Amin. Itu dari Yosua pasal 1 ayat 8 Alkitab berkata, tetapi renungkanlah Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Amin. Firman akan mengarahkan hidup Anda kepada jalan yang benar. Firman akan mengarahkan hidup Anda kepada kebahagiaan. Firman akan membuat Anda berdiri kokoh walaupun banyak badai, walaupun banyak persoalan, walaupun banyak penyakit, walaupun banyak sakit, masalah apapun. Firman akan menguatkan Anda, karena di dalam firman ada kekuatan, ada hidup, ada janji, saudaraku. Amin. Amin. Kau pegang firman. Haleluya. Alkitab saya berkata, Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Haleluya. Banyak orang hari-hari ini ingin memiliki segala macam hal. Banyak orang hari-hari ini mau bahagia, hidupnya itu harmonis. Saya mau hidup senang, saya mau uang banyak, saya mau motor, saya mau mobil, saya mau nanti saya sekolah dan saya nanti punya rumah mewah, tingkat 2, tingkat 3. Saya hidup dengan saya punya suami, saya hidup dengan satu istri seperti ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Alkitab berkata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apa itu iman? Amin. Apa itu iman, saudaraku? Apa itu iman? Iman adalah dasar. Dengarkan baik-baik. Iman adalah dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Iman itu dasar, iman itu pondasi. Dengarkan baik-baik. Bangunan ini, bangunan pastor setari ini, kalau dasar tidak kuat, dia bisa kuatkah tidak? Kalau dasar tidak kuat, dia bisa kuatkah tidak? Angin datang sedikit dia roboh. Amin. Haleluya. Iman itu dasar, saudaraku. Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak lihat. Apapun yang kau tidak lihat. Tetapi kalau kau beriman kepada Yesus, kau beriman kepada Tuhan, maka mujizat itu akan terjadi dalam kau punya hidup. Amin. Haleluya. Sebab iman berarti kita tidak melihat, tapi kita percaya sesuatu itu akan terjadi dalam kita punya hidup. Amin. Banyak orang Papua hari-hari ini tidak memiliki iman. Iman hanya sepala-sepala. Amin. Banyak orang Kristen hari-hari ini tidak memiliki iman yang sepenuhnya, iman hanya sepanggal-sepanggal.
Haleluya. Amin. Dia sakit, dia mulai menyerah. Dia sakit, dia mulai pergi ke orang pintar. Dia mau kaya, dia bilang, aduh, kau masih hidup. Batu juga. Amin. Dia mau sukses, dia bilang, aduh, yang itu, dalam noken itu. Sampai Gangga, apalagi orang gunung, apalagi orang pantai, apalagi orang Papua. Amin. Banyak adat istiadat. Haleluya. Tetapi hari ini saya tawarkan buat Anda saudaraku, cukup Anda beriman kepada Yesus, maka segala sesuatu yang kau harapkan, segala sesuatu yang kau inginkan, Tuhan akan berikan. Engkau akan melihat mujizat itu. Amin. Abraham umur 100, Sarah umur 90. Tuhan berjanji kasih anak. Amin. Abraham bilang, saya sudah tua, sudah bisa. Aduh, ini bagaimana? Sarah bilang, aduh, bisa, sudah bisa. Saya sudah kuat. Saya bukan Tuhan mati. Sarah menjalan pintas. Amin. Sarah bilang, kau tidur dan saya budak sudah. Kau tidak percaya Tuhan. Kau tidak percaya janji Tuhan. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Abraham dia tetap beriman. Abraham dia tetap beriman. Akhirnya umur Abraham 100, Sarah 90. Tuhan kasih Ishak kepada mereka, men. Itu iman saudaraku. Abraham beriman sehingga Ishak itu bisa ada. Dia tunggu janji Tuhan, saudaraku. Dan hari ini apa harapanmu, saudaraku? Apa yang kau mimpikan? Apa yang kau inginkan, saudaraku? Dalam hidupmu, mungkin hari ini keluargamu diberkati, mungkin hari ini anak-anakmu diberkati, mungkin hari ini pekerjaanmu diberkati, mungkin hari ini sekolahmu mau sukses. Saya mau bilang buat Anda, tetap tunggu janji Tuhan, tetap beriman kepada Yesus, tetap beriman kepada Allah. Dia akan melakukan segala perkara, Dia akan melakukan mujizat kepada Anda. Amin. Haleluya. Kau beriman saja, maka kau akan sembuh. Amin. Kau bersakit itu kecil, saudara, kecil. Kau lihat gunung Cikok nih, kau lihat. Amin. Kau lihat Danau Sentani ini. Kau lihat Danau Sentani, kau lihat bumi yang besar ini. Allah ciptakan, saudaraku. Allah punya kuasa. Allah punya kuasa, Allah maha kuasa. Dia akan memulihkan sakit penyakitmu. Dia akan memulihkan masalahmu. Dia akan memulihkan keluargamu, saudara. Asalkan engkau beriman, engkau percaya kepada firman, engkau percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mengapa iman itu penting, saudaraku? Kita baca ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Perhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Haleluya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dengar. Tanpa iman engkau tidak ada artinya di mata Tuhan. Tanpa iman kepada Yesus engkau tidak ada artinya di mata Tuhan. Amin. Itu jadi engkau harus butuh iman, saudaraku. Yesus kau pernah lihat? Ya kalau di video mungkin biasa ya. Amin. Amin orang Papua. Amin. Haleluya. Yesus kita tidak biasa lihat. Amin. Tidak biasa makan sama-sama, tidak biasa duduk sama-sama. Tapi saudaraku, ketika engkau beriman kepada Tuhan, maka Allah akan berkenan kepadamu. Allah akan berkenan kepada Anda. Amin. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan, iman sangat penting, saudaraku. Iman sangat penting dalam hidup Anda. Kau keluarga bangkrut, kau keluarga sakit, hari ini saya mau bilang, tetap Anda beriman kepada Yesus. Masih ada mujizat, masih ada jawaban, masih ada jalan keluar. Amin. Haleluya. Ketika bangsa Israel mereka mau dari tanah perbudakan, mereka mau pergi ke tanah Kanaan, sampai di tiba depan laut Teberau, di belakang tentara Mesir, sampai kiri sampai kanan pada gurun yang tandus, sudah tidak ada jalan. Bangsa Israel bersungguh-sungguh kepada Musa, kenapa engkau bawa kami keluar dari tanah perbudakan? Lebih baik kami bekerja di Israel, di Mesir, daripada kami harus mati di sini. Tetapi Musa dia tetap tenang. Akhirnya apa yang terjadi? Musa berkata,
lihat keselamatan dari Tuhan. Musa dia tetap beriman, walaupun tidak ada tanda-tanda, tidak ada Tuhan berfirman, tetapi Musa dia tetap beriman kepada Yesus. Dia tetap beriman kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Alkitab saya berkata, bangsa Israel melewati Laut Merah dengan tanah kering. Amin. 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 Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Itu iman, saudaraku. Kau percaya saja mujizat akan terjadi. Kau percaya saja jualanmu akan laku. Kau percaya saja maka anakmu akan sembuh, keluargamu akan sembuh. Mungkin hari ini belum ada tanda-tanda. Mungkin hari ini kau sudah berdoa, tapi belum ada perubahan dalam kau punya hidup. Saya mau bilang buat Anda, waktu Tuhan indah pada waktunya. Itu jadi tetap tunggu janji Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Haleluya. Jangan bilang aduh Tuhan, saya sudah berdoa ya, tapi tidak ada jalan keluar juga. Saya malas. Haleluya. Banyak orang Kristen seperti itu. Tetapi saya percaya di sini tidak ada. Amin. Haleluya. Kalau di luar sana itu banyak, tapi saya percaya di sini tidak ada. Haleluya. Jangan mudah menyerah, saudaraku. Biar tidak ada tanda kah, tidak ada perubahan kah di kau punya suami, di kau punya anak, di kau punya keluarga, di kau punya komunitas, di kau punya pekerjaan. Biar tidak ada tanda-tanda, saudaraku, saya mau bilang, tetap beriman kepada Allah. Dia Allah yang menyediakan, dia Allah yang berdaulat kepada janjinya, saudaraku. Amin. Kalau dia yang berjanji, saudaraku, dia akan menepati janjinya. Amin. Dia tidak lalai menepati janjinya, saudaraku. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, saudaraku, dia akan tetap pada janjinya. Itu dari saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau bilang buat Anda, apapun yang terjadi dalam hidupmu, biar keluargamu menyedihkan, biar anak-anakmu mengecewakan Anda, biar suamimu lari dari kau punya hidup, biar istrimu lari dari kau punya hidup, saudaraku. Hari ini saya mau bilang, tetap beriman 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dia akan berlutut, dia akan menangis di hadapan engkau. Amin. Amin. Jangan mental iman yang kayak kerupuk. Haleluya. Jangan iman kayak kerupuk. Amin. Sedikit-sedikit langsung jatuh, sedikit-sedikit langsung goyang, sedikit-sedikit langsung roboh. Amin. Kau punya iman harus kuat di dalam Yesus. Kau harus pertahankan kepercayaanmu tetap di dalam Yesus. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Ke depan, kekristenan akan semakin digoncangkan. Dengarkan baik-baik. Ke depan orang Kristen akan ditawarkan dengan berbagai macam hal-hal dunia, saudara. Untuk apa? Supaya Anda murtad. Itu jadi tetap pertahankan imanmu, tetap mempertahankan kepercayaanmu kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah jalan, karena Dia adalah kebenaran dan hidup. Ketika engkau tetap beriman kepada Yesus, maka engkau akan melihat mujizat. Anda akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Itu jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kau punya hidup, biar kamu sakit kah, sampai hari ini belum sembuh juga, biar dokter sudah vonis kau kah, saya mau bilang itu dokter. Amin. Tuhan lebih besar. Haleluya. Tuhan lebih besar dari apapun. Tuhan lebih besar dari kau punya sakit. Kau datang kepada Yesus. Ketika perempuan Maria Magdalena, ketika wanita pendarahan 12 tahun, dia datang kepada Yesus. Dia berkata, asalkan ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Asalkan ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Itu iman baru Yesus berpaling. Dia bilang, saya tidak pernah melihat iman sebesar ini di sini. Amin. Haleluya. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan pendarahan 12 tahun dipulihkan, disembuhkan. Itu iman karena dia percaya. Itu jadi kalau hari ini kau percaya, kalau hari ini kau beriman kepada Yesus, maka mujizat itu akan terjadi dalam kau punya hidup. Amin. 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 Haleluya. Itu jadi tetap beriman kepada Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Itulah yang bisa saya bagikan bagi Anda. Masih mau dengar firman? Haleluya. Masih ada lagi hamba Tuhan. Jangan bosan-bosan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ini terakhir kita mau doa. Masih mau dengar? Haleluya. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, hidup orang Kristen hari-hari ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada amin? Kehidupan kekristenan kita hari-hari ini seperti apa, saudara? Kita bisa melihat hari-hari ini kesibukan mengikat, menguasai setiap orang Kristen. Mereka suka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Apalagi pejabat-pejabat kita. Mereka sibuk karena mereka sudah dipilih, ditentukan jadi raja-raja bumi atas tanah ini, sehingga mereka sibuk. Mereka punya waktu untuk Tuhan itu sedikit, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang sudah dekat, saudara? Saudara bisa melihat hari-hari ini peristiwa-peristiwa di belahan bumi yang terjadi, gempa bumi, bencana, badai, tsunami. Berarti tanda-tanda kesudahan alam itu sudah mulai menegur umat manusia di muka bumi ini. Berarti hari Tuhan sudah dekat. Ada amin? Di sini Tuhan mau supaya kita jadi tenang dan berdoa. Amin. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Saudara, ke depan bukan masa-masa yang baik, tetapi ke depan ini masa-masa yang sulit. Masa yang sukar kita akan lalui, saudara. Oleh sebab itu, mari kuasai diri dan jadilah tenang. Sesibuk-sibuk apapun, mari kita luangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Entah itu hari Minggu atau hari-hari Rabu atau Jumat, kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita sibuk tapi ada waktu untuk Tuhan. Ada amin? Amen. Bagaimana kita mau kuasai diri kita? Mari kita baca firman Allah. Kita membaca firman Allah dan kita tenang di dalam rumah. Waktu kita mau datang jualan, mari kita berdoa. Kita baca firman mungkin 1 atau 2 ayat. Ada amin? Itu adalah makanan rohani. Kalau satu hari kita bisa makan 3 kali, saudara. Berarti firman Allah juga. Saat engkau duduk, engkau bawa Alkitab, jangan malu, engkau jangan malu pada manusia. Engkau duduk, baca 1 ayat. Dan di dalam hatimu engkau berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hidup ini karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu karena Tuhan. Bukan karena kita hebat, kita kuat, kita punya duit yang banyak, kita punya segala sesuatu. Tidak. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ada amin? Itu karena anugerah Tuhan. Jadi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Jadilah tenang, saudara. Jadilah tenang, saudara. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Kita lihat situasi keadaan hari-hari ini seperti apa, saudara. Kita bisa baca hari-hari ini situasi yang terjadi. Kalau hari-hari ini kita didatangkan dari seluruh provinsi Indonesia, mereka boleh datangkan ke Papua. Ini betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi orang Papua. Ada amin? Papua jadi tuan rumah. Ada apa ke depan? Apa yang Tuhan melakukan ke depan nanti? Saudara, firman berkata kita kulit hitam. Tidak mau berkata engkau hitam, tapi engkau cantik. Ya. Ada amin? Biar kita dibakar oleh api panas, kita berkebun, kita jualan, kita nelayan, kita kena panas. Tetapi perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita. Allah itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang selalu berseru memanggil nama Tuhan. Apa masalah persoalanmu hari-hari ini? Mungkin masalah anakmu. Tuhan dengar saat engkau datang kepada Tuhan. Tuhan itu maha dengar. Tuhan tidak pernah tuli mendengar. Yang memisahkan antara saya dan saudara adalah dosa. Ada amin? Jadi saudara, karena itu kuasailah dirimu. Kuasailah dirimu. Seperti hari-hari ini banyak orang ditawarkan tadi sama Tuhan. Anak muda sudah sampaikan bahwa hari-hari ini banyak tawaran-tawaran yang datang sehingga manusia mengikuti itu. Manusia kurang berdoa, manusia kurang beribadah, manusia tidak sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa firman ini berkata hidup orang Kristen. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Kita dapat berdoa. Saudara, situasi ke depan bukan semakin baik, tetapi semakin sukar. Ada amin? Ya. Ada satu pemerintahan baru, yaitu pekerjaan antikris yang akan mengangkat seluruh bangsa
Saudara, itu masa-masa yang sulit. Praaniaya ke depan kita akan alami, saudara. Dan saudara dengar, ke depan bukan kita semakin baik, tetapi semakin sulit. Bangsa bangkit melawan bangsa, kesusahan yang besar akan terjadi melanda dunia ini, saudara. Kita boleh membaca firman, kita boleh tangkap hari-hari ini. Karena Yesus dengan murid-muridnya, murid-murid bertanya kepada Tuhan, maukah engkau memberikan keadaan bagi kami, bagi Israel? Tuhan katakan ada waktunya, saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita jadi tenang dan berdoa. Situasi keadaan Papua kita lihat di mana-mana. Saudara-saudara kita, mari kita duduk berdoa. Sebagai ibu-ibu kita duduk berdoa, minta pengadilan dari Tuhan, keamanan dari Tuhan. Kalau benar-benar kita berseru, memanggil seperti Bartimeus yang berseru, Yesus, Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan pasti dengar. Ada amin? Amen. Hanya kekuatan doa yang dapat mengubah Papua. Hanya kekuatan doa. Amen. Bukan banyaknya TNI, tidak. Hanya kekuatan doa. Ada amin? Amen. Senjata kita adalah firman Allah. Roma 1 ayat 16 berkata, Injil adalah kekuatan Allah untuk mengubah setiap manusia. Amen. Oleh sebab itu, kalau kita percaya hari ini hamba-hamba Tuhan, generasi emas, anak-anak muda boleh membawa Injil ini di setiap saat di pasar ini. Mari kita dengar dan kita terima. Tadi dia sudah singgung dari Amos 8 ayat 11. Saya siapkan tadi, tapi dia sudah bawa bahwa satu waktu manusia mengembara cari firman Allah itu untuk mendapat tapi tidak dapat. Orang kaya mungkin mencari dengan pesawat tapi tidak temui. Firman dan roh diangkat oleh Tuhan. Ya. Amin. Amen. Oleh sebab itu ini masa-masa terakhir, mari kita dengar firman Allah. Di pasar dan di manakah kita duduk? Karena mereka beritakan dengan cuma-cuma. Kalau kita lihat di luar sana hamba-hamba Tuhan, dihargai luar biasa, mereka di gedung-gedung yang mewah, mereka dibayar yang mahal. Padahal itu Injil itu cuma-cuma. Ada amin? Supaya semua orang dengar dan diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin? Ada amin? Amen. Haleluya. Tuhan itu baik. Jadi kita bersyukur hari-hari ini. Kalau Injil Kristus itu mulai bangkit dari tanah Papua, itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau mama-mama duduk seandainya dari pagi sampai sore di pasar, tidak dengar firman Tuhan, bersyukur kalau ada yang memberitakan Injil Kristus di pasar, sehingga mama-mama bisa dengar dan pulang baca kembali dari ayat firman mana. Jadi saudara, terakhir dia berkata, supaya kamu mendapat berdoa. Supaya kamu dapat berdoa. Ada amin? Segala sesuatu hanya dengan kekuatan doa, tidak ada lain. Mungkin ada orang yang berkata, kita pakai dengan kekuatan ini, santai dukun mantra roh apapun, arwah-arwah orang mati darah mati, saya semua kekuatan-kekuatan ini kita dapat membalas. Tapi Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1:16 berkata, Injil kekuatan Allah yang dapat mengubah Papua dan Indonesia. Ada amin? Hanya Injil. Terima kasih, saya tidak panjang lebar. Mari kita berdoa. Mari kita menghormati Tuhan, kita tunduk kepala kita dan kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berkuasa atas hidup dan kehidupan mama-mama yang ada di pasar Barasengkan. Ada 3 hamba Tuhan yang sudah berbicara atas layanan pada hari ini. Meteraikan firman itu di setiap loh hati mereka, biar menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bapa di surga, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah terselesaikan, yang sakit disembuhkan, yang tidak pernah beribadah dia akan melangkah mencari Tuhan, beribadah pada hari esok Tuhan. Roh Kudus adalah mitra kami, firman dan roh adalah satu, jadi kekuatan bagi kami semua. Melepaskan berkat-Mu atas pasar ini Tuhan, dari semua agama manapun Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas pasar ini Tuhan, agar mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang benar di dalam Engkau. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih, kami sudah serta tempat. Tuhan memberkati.